Ya baik, kita kembali lagi di konsultasi kesehatan live bersama Kang Zea Zakaria mungkin ya saya anak panggilnya, dan juga teman-teman dari Stikes BTH Tasikmalaya. Baik, untuk teman-teman nanti kalau misalnya memang ada yang ingin dipertanyakan boleh ya nanti ya mengacungkan tangannya. Baik Kang Zea, kalau tadi mengenai psikosomatis ya, bahwasanya mungkin banyak juga sih sebenarnya ketika datang ke rumah sakit bolak-balik ke dokter, saya sakit dada dok, saya nggak mau tahu gimana caranya harus sembuh, tapi memang nggak ada yang sakitnya gitu ya. Salah satu contoh, pernah nggak ada yang datang mungkin ke Kang Zea yang memang pasien tersebut sudah keliling gitu ya, ingin sembuh dan kemudian datang ke Kang Zea, pernah ada nggak? Itu bagaimana untuk gejalanya? Kebetulan kalau pasien yang seperti itu banyak, bukan lagi banyak. Kebetulan kemarin juga saya dapat pasien dari dokter Indi juga, dia itu mungkin dokternya ini greget ya. Udah pusing ya? Udah pusing ya. Terus diapain lagi nih? Nggak kenapa-napa kok Bu. Akhirnya dikesayakan pas itu. Saya tanya, Ibu kenapa? Ya, dia menganggap bahwa saya tuh punya sakit jantung. Tapi kata dokter pas lihat ininya, hasil EKG-nya ya, yang kayak itu nggak kenapa-napa. Aduh, ini normal aja gitu kan. Oke, kata saya tuh. Ibu sejak kapan sih merasa sakit jantungnya? Waktu saya usia 22 tahun. Sekarang usia Ibu berapa? 42 tahun. Berarti selama 20 tahun dia menganggap bahwa dia itu punya penyakit jantung. Ampun, lama dong ya kalau gitu. Padahal dia kan nggak kenapa-napa. Oke, saya lihat SDM-nya apa. Ternyata dia itu pendidikannya SD. Kemudian, oke, kita terapi ya. Oke, Ibu mau sehat? Mau? Oke, mau saya terapi? Oke, mau. Kita pakai proses hipnoterapi, kemudian kita masuk alam bawah sadarnya. Pas masuk alam bawah sadarnya kita mengulang kejadian yang dulu. Review ya? Review ke belakang pas usia 22 tahun itu, dia pernah punya anak, anaknya sakit. Kaget, kaget. Ini mah kalau istilah Sunda mah ruas gitu kan, ruas kamalinaan atau apa. Nah, di situ kata tetangganya, awas eta jantungan. Akhirnya dia mensep bahwa dia tuh punya penyakit jantung. Dia mungkin tetangganya wibawanya lebih kuat daripada ya dokter mungkin seperti itu. Akhirnya dia pas berobat kemana-mana pun, saya tuh udah punya penyakit jantung. Akhirnya pada saat itu kita review ke belakang, lagi, kemudian kita ubah ceritanya, dia untuk menjadi lebih sehat. Ibu sehat kok, ibu sehat kok, ibu sembuh kok, yakin deh sama Allah, Allah yang menyembuhkan. Alhamdulillah akhirnya sembuh. Kemudian ada yang lucu lagi Bu, ada yang lucu lagi datang ke saya, dia punya sakit kepala, sakit kepala gitu kan, dia ngobrol sambil ya agak sedikit kasar lah ngobrolnya juga. Dokter tuh gimana? Saya ngerasain sakit kepala tuh, saya yang ngerasain tuh. Bilangnya dia gitu. Emang kenapa Pak? Kata saya tuh. Saya tuh sakit Pak, sakit kepala. Oh sakitnya kenapa? Ya ini apa kayak yang ini apa ditusuk-tusuk atau gimana gitu kan. Pas itu dia ngobrol lah gitu kan lama. Pas itu dilihat nggak kenapa-napa, emang nggak ada. Pas itu ini prinsip manusia ya. Jadi pola pikir manusia itu setiap informasi yang pertama kali masuk itu selalu dianggap benar. Setiap informasi yang pertama kali masuk itu selalu dianggap benar. Ibu yang tadi dia membenarkan bahwa dia itu punya penyakit jantung. Bapak yang ini pun sama. Saya tanya, Bapak pernah ke pengobatan alternatif nggak? Pernah. Apa katanya? Jangan harewos. Soalnya ayah jaruman di kepala gitu kan. Ada paku di kepala gitu kan. Jadi kalau gitu mah apa namanya? Kalau yang santet gitu. Jadinya ke sana gitu ya gitu. Larinya. Kemudian saya tanya, Bapak kerjanya apa? Dia kerjanya supir, kemudian usianya udah tua dan dia orang desa, orang kampung. Jadi kalau misalnya saya bilang kayak gini, Bapak jangan percaya hal-hal yang kayak gitu. Pasti dokter yang lain bilang kayak gitu. Pas itu ya udah saya tuh pegang aja kepalanya kayak gini. Bapak, kalau misalnya mau sembuh, kalau Bapak punya salah sama orang, segera minta maaf. Kalau orang lain punya salah sama Bapak, maafkanlah. Bapak mau sembuh nggak? Iya, saya mau sembuh. Oke, Bapak mau sembuh. Kalau misalnya mau sembuh, Bapak harus ikhlas. Siap? Bapak ikhlas? Ya siap. Oke, saya pegang ya kepalanya. Saya nggak tahu, saya nggak punya ilmu aneh-aneh sebenarnya kan gitu. Saya pegang doang. Pas saya pegang, karena dia awalnya sudah tersugesti yang kayak gitu, gitu. Akhirnya kita bilang kayak gini, Bapak, pakunya ada berapa? Dia sambil membayangkan, coba tutup matanya, tarik nafas, hembuskan. Coba ada berapa pakunya? Ada 10. Oke, saya cabut ya satu-satu ya. 1, 2, sampai 10. Terus itu tarik nafas, hembuskan. Coba Bapak ikhlaskan. Kalau misalnya tambah sugesti, misalnya pakai Al-Quran itu lebih kuat lagi.
hasbunallah wa ni'mal wakil sambil cabut gitu kan. Nah, pas itu coba sekarang Bapak buka matanya. Sekarang gimana rasanya? Lah kok plong. Nah, saya nggak tahu, saya nyambut apa atau enggak sih gitu kan. Sama juga saya. Tapi karena dia sudah tersugesti kayak gitu. Memang kasus-kasus yang seperti itu kita juga harus ada rasa empati kepada kliennya. Iya, Soalnya seperti itu banyak sekali kasus-kasus. Katakanlah ada yang datang ke saya juga nggak bisa jalan awal mulanya kan. Kalau kata dokter udah bilang, wah ini mah Kang J, ini mah olo-olo Bapakna. Pas kita tanya masuk alam bawah sadarnya, dia itu kerja di Arab, biasa pegang uang, anak-anaknya sudah sukses, Bapak sekarang coba diem aja di rumah, gitu. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Kerja ya. Bapaknya nggak biasanya kan kerja ya di alamnya tuh. Akhirnya dia istilahnya mah minta perhatian sama orang, gitu kan. Dia nggak bisa jalan. Pas itu kita terapi, ibu anaknya sedih gitu ke tempat saya. Pas kita terapi masuk alam bawah sadarnya ternyata apa sih? Dia sambil nangis, abi teh pengen artos. Saya tuh pengen pegang uang katanya gitu. Gitu. Usianya udah hampir tua lah 70 tahun. Akhirnya pada saat itu kita konseling dan akhirnya bikin aja warung-warungan gitu kan. Supaya ada kegiatan si bapaknya. Nah, sudah lama kayak gitu dia bisa jalan lagi. Udah bisa jalan lagi. Itu kan lucu. Kan memang simpel ya sebenarnya ya, apa yang mungkin dirasakan dari seseorang hingga bukti nyatanya malah jadi sakit sebenarnya. Tapi untuk pertanyaannya adalah untuk masuk ke alam bawah sadarnya itu loh. Memang kalau untuk dari teman-teman sudah ada yang bisa memasuki alam bawah sadar nggak? Ada sebagian yang pernah diterapi. Ada sebagian yang diterapi ya. Yang diterapi sih banyak. Baik, kalau misalnya kalau kayak Pak Zia ini ya, Kang Zia ini ya, praktisi hipnoterapi. Kalau misalnya memang hipnoterapi ini bisa didapat apakah memang dari sekolahan memang ada khusus gitu ya, atau misalnya memang kita cukup dengan training dan kemudian kayak misalnya saya pengen belajar, oke deh saya ke Kang Zia gitu. Itu perlu waktu lama nggak? Oke. Untuk kita ngobrol masalah hipnosis ya. Kebenarannya kalau hipnoterapi itu adalah salah satu cabang hipnosis. Sebenarnya masih banyak yang lainnya. Oh, hipnosis itu jadi garis besarnya. Iya. Kemudian ada cabang-cabangnya lagi termasuk hipnoterapi termasuk tadi. Hipnoterapi gitu. Kalau hipnoterapi tadi untuk salah satunya kita akan bahas tentang masalah psikosomatis sekarang ya. Itu bisa menyebabkan psikosomatis, kemudian untuk trauma, fobia, kemudian untuk berhentiin kecanduan obat, rokok ataupun yang lainnya. Itu malahan bisa untuk membantu memotivasi penyembuhan kanker dan AIDS gitu. Nah, bisa juga bisa. Motivasi penyembuhan kanker dan AIDS, kebayang nggak sih gimana ya kalau di hipnoterapi ya? Nah, itu mungkin akan bahas lebih panjang loh. Nanti ya, segmen berikut ini ya, kita akan bahas lagi. Ya baik pemirsa, bagi Anda yang mungkin penasaran, ikuti terus untuk konsultasi kesehatan dan kita akan jeda terlebih dahulu, kita akan kembali sesaat lagi.